Bidadari chapter 150 dengan judul Apel dan Wortel. Bi, tumben kamu jam segini turun? Aku haus sayang, jadi aku kesini. Tadi aku lihat di ruang kerja kamu juga kosong kok. Taunya kamu ada di sini. Tak biasanya Brigita nengok-nengok ke ruang kerja Reiko membuat pria itu bergidik. Oh, ruang kerjaku kosong lah, karena akunya kan memang ada di sini akunya. Ada senyum yang diuraikan di bibir Reiko dan dia masih bersikap tenang. Satu hal kelebihan dari pria itu saat panik melanda, dia benar-benar bisa mengatur kondisi dirinya untuk tidak diperlihatkan di hadapan lawan bicaranya. Sama seperti yang Reiko lakukan ketika dia bertemu dengan Raditya Prayoga dan nervous. Reiko sangat pintar sekali bersikap, terutama saat Brigita mendekat seperti sekarang. Mana wanita itu? Aku suruh balik ke kamarnya. Jawabnya tanpa ada tekanan apapun. Heh? Menanggapi jawaban santai dari Reiko, tentu saja Brigita langsung mengerutkan dahinya. Dia tak perlu berada di sini, Bi. Aku menyuruhnya kembali ke kamar. Reiko bicara sambil tangannya bergerak memegang dagu Brigita dan bibir yang mendekat untuk memberikan satu kecupan di sana. Kamu lupa, aku janji buat bikinin makanan buat kamu tadi malam. Laki-laki surga sedang berpihak padanya sehingga membuat Reiko terbebas dari amukan mengerikan Brigita. Justru dia malah mendapatkan senyum termanis di bibir wanitanya. Oh, jadi kamu di sini buat bikinin sarapan aku? Iyalah, pria itu pun tersenyum simpul. Lega hatinya ketika sudah menyelesaikan kalimat barusan. Ya udah, selamat bekerja ya sayang, buat yang enak ya. Absolutely my queen, ucap Reiko sebelum pakutan bibir itu kembali terjadi karena saat ini Brigita yang memberikannya. Aku cuman mau ngambil minum di sini, soalnya tadi malam kamu nggak bawain aku minum. Brigita menguap lagi sambil berjalan menuju ke dispenser dan tentu saja membuat Reiko memaki dirinya sendiri yang melupakan air minum di kamarnya. Wanita itu hanya akan bangun untuk mengambil minum dan tidur lagi. Hampir saja dia mendapatkan masalah besar karena air minum. Maaf ya Bi, soalnya tadi malam aku udah capek banget. Gak apa-apa, aku naik dulu ya. Aku mau tidur lagi. Badanku masih capek banget. Dan nanti aku masih banyak kerjaan lagi. Bangunin aku jam 7 aja ya. Istirahat aja sana. Nanti aku bawain makanannya. Makasih ya sayang. Dan setelah ucapan itu dilontarkan, Brigita pun memberikan satu kecupan di bibir Reiko lalu dia bergegas naik lagi. Agak lega hati Reiko. Untung aja aku udah selesai cuci piring dan untung aja aku punya alasan yang paling tepat. Selamatlah Reiko. Sedikit saja lebih lama di dalam kamar Aida, habislah dia. Sudah kebayang di benak Reiko bagaimana marahnya Brigita seandainya tahu. Dia tak bisa memikirkan tentang hal ini. Tapi sekarang mumpung Bi tak tahu, aku selesaikan saja urusanku ini secepatnya. Pria itu memiliki fokus yang cukup baik. Semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan cepat. Apa menungguku terlalu lama? Reiko memutuskan untuk masuk lebih dulu ke kamar Aida dan membawakan makanannya. Itulah kenapa saat dirinya baru masuk ke kamar itu pertanyaan tersebutlah yang diberikan olehnya. Enggak kok Pak, enggak lama, cuma 45 menitan dan saya rasa itu sesuatu yang wajar. Pria itu berdehem sambil berjalan mendekat pada Aida. Maaf ya, aku bikin makanannya sederhana, nggak cukup waktu soalnya. Reiko bicara sambil menaruh bagi makanan di tempat tidur. Potato salad bukan sesuatu yang sederhana Pak, karena kentangnya harus direbus, telurnya juga harus direbus, terus dikupas, belum lagi harus siapkan mayones dan yang lainnya. Aida sudah biasa masak, jadi dia tahu effort yang dilakukan oleh Reiko untuk membuat makanan itu. Makasih ya Pak. Ngapain berterima kasih pada aku?
kamu yang buat menunya kok. Benar pula yang dikatakan oleh Reiko, apa yang dibuat olehnya itu berdasarkan menu yang sudah dibuat oleh Aida dan ditempelnya di kulkas. Hanya menu pertama ketika ada Dr. Sylvie dan kakeknya sajalah Reiko berkarya sendiri. Selebihnya dia mengikuti itu semua. Jadi bapak ngikutin menu buatan saya? Nyindir saya dong pak, yang bikin menu kayak gitu, seru Aida santai. Ya, kalau nggak diikutin nanti bahan makanannya kurang, dan memang itu sesuai dengan apa yang kamu belikan. Aida hanya mengangguk sambil mengunyah makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Berarti memang dia benar-benar pintar masak. Selalu saja menu yang dia buat ini selalu lebih enak dari masakan yang aku buat. Jujur saja, semakin memakan masakan Reiko, dirinya juga semakin tidak pede dengan masakannya sendiri. Padahal rasa masakan mereka berdua ya 11-12. Bapak nggak makan lagi? Itulah yang ditanyakan Aida setelah suapan terakhirnya selesai. Aku nanti makan barengan sama Brigita. Ya, masuk akal bukan? Karena sudah terbiasa sarapan bersama, dan kalau Reiko makan duluan, apa jadinya nanti? Aida merasa bodoh sendiri menanyakan pertanyaan yang macam tadi. Aku tinggal dulu ya. Reiko bicara sambil mengambil piring bekas makanan tadi malam dia menaruhnya di nakas. Itu tadi belum sempat diangkat olehnya ke dapur beserta gelas dan pitchernya juga. Tentu saja setelah tadi Reiko menuang air untuk Aida minum obat dulu. Kamu mau ke kamar mandi dulu nggak? Aku mungkin agak sedikit lama, sekitar 2 jam. Enggak pak. Ingat, aku nggak suka kalau kamu merangkak lagi ke sana. Hanya anggukan kepala yang diberikan oleh Aida. Masa iya sih dia nggak bisa nahan buang air kecil selama 2 jam? Ya udah, tunggu sebentar ya. Aku keluar dulu. Syukurlah, sekarang aku tidak lagi harus satu ruangan dengannya dan bisa bernafas sedikit lega. Comfort zone-nya sudah kembali dan tentu saja Aida merasa senang sudah menepuk-nepuk bantalnya ingin tiduran. Tapi, kamu baru makan. Duduk dulu saja, jangan langsung tidur. Bukannya tadi Reiko bilang akan kembali 2 jam lagi? Aida hanya bisa mengerjapkan matanya melihat Reiko yang 5 menit lalu keluar kini sudah kembali lagi. Ini aku antarkan air jahe. Badanmu sedikit anget. Mungkin karena tadi habis mandi nggak langsung pakai baju. Dan dingin juga kan mandi jam segitu? Aida tidak mengatakan iya ataupun tidak. Bahkan dia tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa melihat pria itu masuk lagi ke dalam kamarnya dan ceramah. Ini jahe lemon, nanti diminum lagi anget ya. Aku pergi sebentar dan ini cemilan, habiskan. Aku kembali lagi 2 jam lagi, ini sudah harus habis. Kata-kata yang membuat Aida hanya bisa mengangguk pelan. Tapi jangan dimakan sekarang, karena kamu habis makan berat. Tunggu dulu buahnya sampai setengah jam lagi, ngerti? Iya pak, jawaban yang cukup ampuh untuk mengusir Reiko. Bisa gendutlah aku kalau tiap hari dikasih makan kayak gini terus. Kapan sih tangan dan kakiku ini sembuh? Kok aku jadi makin kesal ya sama diriku sendiri. Harus makan apa aku biar cepat sembuh? Kesal dan menggerutu Aida setelah pintu ditutup dan Reiko betulan keluar tak kembali lagi. Tapi tiba-tiba hatinya juga merasa sangat hangat kali ini. Karena apel dan wortel yang dipotongkan untukku, aku yakin semuanya sudah ditambah dengan lemon, makanya nggak coklat apelnya. Tapi kini Aida tertawa sambil meringis melihat itu dan membuang wajahnya. Sebegitu besarkah perhatianmu soal mataku yang sering main handphone sampai menyiapkan buah bervitamin A? Makin kesal Aida, dia mengusap-ngusap wajahnya dengan tangannya yang masih diperban itu. Aku lihat sendiri tanganmu tadi itu mengelupas, tapi aku pengen komentar gak berani. Aku takut aku salah bicara, dan aku takut malah mengatakan sesuatu yang gak harusnya aku katakan. Seru Aida lagi yang memang tidak mau memberikan apapun respon yang lebih di bibirnya. Lihat sekarang, aku bukan apa-apamu, tapi begini perlakuanmu padaku. Bagaimana dengan wanita yang ada di sisimu itu? Mata Aida memerah ketika dia memikirkannya.
Semanis apa kau dengannya? Dan Aida malah menarik rasa penasaran yang besar dalam hatinya. Apa kamu menyuapinya juga? Memanjakannya? Memandikannya? Mengurus semua keperluannya? Aida tertawa getir ketika dia memikirkan ini sambil menyerut air di hidungnya dan menggunakan lengan tangannya untuk menghapus titik-titik air yang menetes di pipinya. Dan kenapa membuatku tak berhenti menangis memikirkan ini? Tapi apa memang Raiku semanis itukah dengan Brigita? Seperti yang diperkirakan Aida?